Cerita ini mengisahkan tentang Melanie, seorang wanita yang mempesona, dan Martin, pria yang mencintainya. Pada suatu hari, Martin memutuskan untuk memberi kejutan kepada Melanie dengan sesuatu yang istimewa. Ia merencanakan untuk memberikan sebuah rumah kepada Melanie sebagai tanda keseriusannya dalam menjalin hubungan. Melanie yang tidak menduga akan mendapat kejutan tersebut merasa sangat bahagia. Kejutan manis dari Martin itu pun semakin menguatkan rasa cintanya kepada Martin. Malam itu, Melanie dan Martin mengundang sepupu mereka masing-masing untuk ikut merayakan momen spesial. Leo, sepupu Martin, dan Anggi, sepupu Melanie, diundang untuk menjadi saksi saat Martin melamar Melanie. Dengan penuh kebahagiaan, Melanie menerima lamaran Martin dan mereka mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Pada malam yang penuh kebahagiaan itu, Melanie memberikan hadiah istimewa kepada Martin berupa kue serabi miliknya. Keesokan paginya, Martin bangun lebih awal dan segera bersiap-siap untuk pergi ke tempat gym. Sementara itu, Melanie masih sibuk mencari furnitur untuk menghiasi rumah barunya. Setelah seharian berbelanja, Melanie memutuskan untuk pulang. Namun ketika berada di parkiran, ia tiba-tiba disekap oleh seseorang yang tidak dikenal dan menggunakan penutup wajah. Orang tersebut memaksa Melanie untuk bermain futsal. Meskipun situasinya mengerikan, Melanie berhasil melarikan diri dengan menjerit keras agar dapat menarik perhatian orang banyak untuk menolongnya. Ketika kembali ke rumah, perasaan Melanie masih sangat terguncang. Pengalaman mengerikan itu terus terbayang dalam pikirannya, terutama tatapan mata pelaku yang menghantui benaknya. Ketakutan itu membuatnya sulit untuk tidur dan peristiwa tersebut terus mempengaruhi kesehariannya. Meskipun ia berusaha untuk melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, bayangan insiden tersebut membuatnya sering melamun dan kehilangan fokus. Pada suatu hari yang spesial, Melanie terkejut dengan kejutan ulang tahun yang disiapkan oleh Martin. Ia mengajak Melanie ke sebuah klub malam untuk merayakan. Di sana Melanie merasakan ada yang mengawasinya dan segera menyadari bahwa pria tersebut adalah orang yang pernah bermain futsal dengannya di masa lalu. Leo yang juga hadir di sana kemudian mengajak Melanie berdansa dan mereka berdua tampak mesra, bahkan Melanie tak ragu untuk memeluknya. Setelah kembali ke rumah, Melanie membuka laptopnya dan menemukan foto dirinya bersama pria misterius itu. Kepanikan melanda, ia segera menemui Anggi untuk mencari tahu lebih lanjut. Anggi dengan ekspresi bingung mengaku tidak mengenal pria tersebut. Melanie mengingat bahwa mereka pernah bermain futsal bersama, namun hubungan mereka tidak berlanjut karena Melanie memilih untuk mengakhiri hubungan itu tanpa penjelasan. Anggi pun menyimpulkan bahwa pria itu mungkin masih memiliki rasa penasaran atau bahkan perasaan yang belum terselesaikan terhadap Melanie karena cara mereka berpisah yang tiba-tiba. Dengan tak terduga, Leo ternyata menyimpan perasaan pada Melanie. Ia bahkan kerap mengabadikan sosok Melanie tanpa sepengetahuannya. Pada suatu hari, Melanie dan Anggi tengah berada di lift ketika seorang pria memasuki ruangan itu. Melanie terkejut, ia mengenali aroma parfum pria tersebut, aroma yang sama dengan parfum mantan kekasihnya. Ketegangan Melanie meningkat, hatinya berdebar tak menentu saat berdiri di samping pria misterius itu. Pada hari yang lain, saat Martin meninggalkan rumah untuk pergi ke gym, Leo yang telah menunggu kesempatan itu segera mendatangi Melanie. Dengan membawa kue kesukaan Melanie, Leo berharap dapat menemani hari Melanie. Tanpa curiga, Melanie mengizinkan Leo memasuki rumahnya. Namun dalam hati Leo, ada keinginan yang mendadak muncul ketika melihat Melanie. Ia ingin mengajak Melanie bermain futsal, sebuah kegiatan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Keesokan paginya, Martin menemukan kue yang berada di dalam kulkas. Dengan penasaran, ia bertanya kepada Melanie tentang kue tersebut. Melanie menjelaskan bahwa kue itu adalah pemberian dari Leo. Mendengar hal itu, Martin mulai merasa curiga terhadap Melanie. Pada malam harinya, Martin mengajak Melanie bermain futsal. Namun Melanie menolak ajakan tersebut, membuat Martin semakin curiga bahwa Melanie memiliki perasaan terhadap Leo. Merasa perlu untuk menjelaskan, Melanie menegaskan bahwa satu-satunya pria yang ia cintai adalah Martin. Dia juga mengungkapkan rencananya untuk menjodohkan Leo dengan Anggi.
Mendengar penjelasan tersebut, Martin merasa lega dan setuju dengan rencana Melanie. Suatu hari, Leo membawa sebaket bunga dan secara kebetulan bertemu dengan Martin. Dalam pertemuan tersebut, Leo mengungkapkan bahwa bunga tersebut ia bawa untuk ibunya. Martin dengan niat baik menyarankan agar Leo juga memberikan bunga kepada Anggi, mengatakan bahwa wanita seperti Anggi akan luluh hatinya jika dibawakan bunga. Namun tak disangka, bunga tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk Melanie. Leo mengakui bahwa dirinya mencintai Melanie. Di dalam rumah, Melanie terus memandangi bunga pemberian Leo, merasa bingung dan terjebak dalam situasi yang rumit. Tak lama kemudian, Martin pulang dan Melanie dengan cepat menyembunyikan bunga dari Leo. Ketika Martin masuk, ia membawa sebaket bunga yang sama seperti yang diberikan oleh Leo. Melanie yang merasa senang menerima bunga dari Martin, segera mengajak Martin untuk bermain futsal. Meskipun hatinya masih diliputi kebingungan karena pengakuan Leo, Melanie berusaha untuk menikmati momen tersebut bersama Martin. Malam harinya, Melanie diam-diam mengambil bunga pemberian Leo. Dia kembali memandangi bunga itu dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Namun tanpa disadarinya, seseorang tengah mengintainya dari kejauhan. Keesokan paginya, setelah memastikan bahwa Martin telah berangkat ke gym, Leo yang tinggal di rumah yang berdekatan dengan Melanie memberanikan diri untuk mengunjungi Melanie. Dengan penuh percaya diri, Leo datang membawa coklat untuk Melanie. Melanie menerima pemberian itu dengan senang hati dan berterima kasih kepada Leo atas coklat dan juga bunga yang ia berikan sebelumnya. Saat itu, Melanie merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Di satu sisi dia mencintai Martin dan berkomitmen untuk menjodohkan Leo dengan Anggi. Namun perhatian dan keberanian Leo mulai menggoyahkan hatinya. Dia tak bisa mengabaikan perasaan senang yang muncul setiap kali Leo ada di dekatnya. Suatu hari saat Melanie berada di tempat parkir, Leo mendekatinya dan kembali menyatakan perasaannya. Dia dengan tulus menyatakan bahwa dia sangat mencintai Melanie. Namun Melanie dengan tegas menolak pernyataan Leo, menyatakan bahwa dia tidak ingin merusak hubungannya dengan Martin yang merupakan sepupu Leo. Meski begitu, Leo tetap bersikeras ingin bersama Melanie. Karena desakan Leo yang terus-menerus, Melanie memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Leo datang ke rumah Melanie untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dengan hati-hati dia mengungkapkan penyesalannya dan meminta izin untuk mengambil foto Melanie saat sedang melukis. Melanie yang masih merasa bingung dengan perasaannya mengizinkan Leo untuk mengambil foto dirinya. Saat Leo mengambil foto, dia mulai merayu Melanie dengan kata-kata manis dan perhatian yang lembut. Perlahan tapi pasti, Melanie mulai merasa luluh dengan sikap Leo. Keberanian dan ketulusan Leo akhirnya membuat Melanie membuka hatinya. Mereka pun terlibat dalam momen bermain futsal dan Leo berhasil mengobrak-ngabrik pertahanan Melanie. Saat Martin tiba-tiba pulang, Melanie yang sedang asik bermain futsal dengan Leo segera menghentikan permainan mereka. Leo dengan cepat berhasil pergi dari sana tanpa diketahui oleh Martin. Keesokan harinya di tempat parkir, Melanie kembali didatangi oleh pria misterius tersebut. Melanie berteriak meminta pertolongan dan dengan sigap Leo datang untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Leo membawa Melanie ke rumah sakit untuk memastikan bahwa tidak ada luka serius. Dokter meyakinkan mereka bahwa Melanie baik-baik saja. Mendengar kabar tersebut, Leo merasa lega karena tidak ada luka serius pada Melanie. Tanpa mereka sadari, Martin juga berada di rumah sakit. Ketika melihat kedekatan antara Melanie dan Leo, Martin mulai curiga dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pandangannya tertuju pada cara Leo memperlakukan Melanie dengan sangat perhatian dan Melanie yang tampak nyaman di dekat Leo. Singkat cerita, Melanie merasa bingung dengan hubungannya dengan Martin. Akhirnya dengan berat hati, Melanie memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil dan menegaskan bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah anak Martin. Pengakuan ini membuat Martin sangat kecewa dan terluka. Hubungan mereka pun berakhir dengan rasa pahit yang mendalam bagi Martin. Beberapa tahun kemudian, Melanie telah menikah dengan Leo
dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Hubungan Leo dengan Melanie tampak sangat bahagia. Leo selalu memberikan perhatian lebih kepada keluarga kecil mereka, menjadikan kebahagiaan istri dan anaknya sebagai prioritas utama. Saat itu mereka merayakan ulang tahun putri kecil mereka. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka saat menghabiskan hari itu dengan penuh cinta dan kegembiraan, menunjukkan betapa harmonisnya kehidupan mereka. Sementara di sisi lain, Martin yang masih terluka dengan penuh kebencian terhadap Melanie dan Leo merencanakan untuk menghapus mereka dari hidupnya. Dengan persiapan matang, Martin mengunjungi rumah Melanie dan Leo pada malam hari. Kedatangannya tiba-tiba membuat Melanie dan Leo terkejut saat mereka sedang menikmati permainan futsal bersama. Tanpa ragu, Martin segera menyingkirkan mereka berdua dari dunia ini dan kemudian membawa anak mereka untuk merawatnya. Lalu film pun selesai.